Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha Jauhari Rahmadani, NIM 2005-12-14-013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait bab algoritma priority scheduling atau bisa disebut sebagai dengan PS, yang merupakan bab dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Langsung saja kita akan memasuki materi pembahasan. Yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu apa itu penjadwalan proses CPU scheduling. Yang kedua, apa saja sih sasaran utama penjadwalan dan algoritmanya. Yang ketiga, bagaimana arti karakteristik prioritas penjadwalan dari algoritma priority scheduling. Yang keempat, apakah priority scheduling mempunyai kelemahan? Yang kelima, bagaimana contoh proses hitungan dan implementasi dari priority scheduling. Langsung saja yuk kita bahas. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan proses sendiri memiliki tugas di mana ia memutuskan yang pertama, proses yang sedang berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. CPU scheduling. CPU scheduling adalah dasar dari sistem operasi multiprogramming. Dalam CPU scheduling sendiri, ia melakukan hal-hal di mana dengan menge-switch CPU di antara proses-proses, sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Masuk pada materi yang kedua, yaitu sasaran utama penjadwalan. Terdapat optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu. Yang pertama ada adil, efisiensi, respon time interaktif, waiting time waktu nyata, turnaround time, and throughput. Dari optimalisasi kinerja sendiri, itu memiliki penjelasan di mana yang pertama dari adil atau fairness, penjelasannya yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama. Tidak boleh ada yang mengalami starvation. Yang kedua, efisiensi. Dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Yang ketiga yaitu respon time interaktif, di mana waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Yang keempat yaitu waiting time waktu nyata, di mana waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Yang kelima yaitu turnaround time, di mana waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Yang terakhir yaitu throughput. Penjelasannya yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Sebelum memasuki algoritma penjadwalan, di dalam sebuah penjadwalan proses terdapat strategi, di mana yaitu ada non-preemptive dan juga ada kejadian preemptive, di mana non-preemptive sendiri merupakan pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan kejadian preemptive sendiri merupakan proses yang dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses tersebut dapat disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Nah, dalam algoritma penjadwalan sendiri terdapat dua, yaitu yang pertama non-preemptive, di mana ada FIFO atau first in first out, atau bisa disebut sebagai FCFS, first come first server. Dan yang kedua ada SJF, di mana shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau high acceleration next. Yang keempat ada MFT,
atau multiple feedback quest. Yang kedua yaitu preemptive, di mana terdapat RR, round robin, yang kedua SRF, shortest remaining first, yang ketiga terdapat PS atau priority scheduling, dan yang terakhir ada GS, granted scheduling. Dari banyaknya algoritma penjadwalan, ada non-preemptive, ada preemptive, kita akan membahas satu algoritma penjadwalan, yaitu yang terdapat dalam preemptive, di mana bisa disebut sebagai salah satunya PS atau priority scheduling. Masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu priority scheduling sendiri yang memiliki arti, di mana ia merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap dari proses algoritma priority scheduling memiliki prioritasnya masing-masing. Itulah arti dari priority scheduling. Dalam prioritas PS atau priority scheduling terdapat karakteristiknya, di mana ditentukan dari batas waktu, memory requirement, atau bisa disebut sebagai kebutuhan memori, akses file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, dan yang terakhir yaitu karakteristiknya tingkat kepentingan proses. Dari priority scheduling sendiri memiliki prioritas penjadwalan dalam algoritmanya, di mana terdapat prioritas statis dan dinamis. Prioritas statis sendiri merupakan prioritas yang tidak dapat berubah dan mudah diimplementasikan, juga tak tanggap terhadap lingkungan. Sedangkan prioritas dinamis yaitu menanggapi perubahan lingkungan sistem dan lebih kompleks dari sistem atau prioritas statis. Dalam priority scheduling lagi, terdapat penjadwalan dalam algoritmanya, di mana ada preemptive dan non-preemptive, seperti yang tadi telah dijelaskan dalam strategi penjadwalan proses. Dari preemptive sendiri, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut akan dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan penjadwalan non-preemptive yaitu proses yang baru saja datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan puing. Jadi, di dalam priority scheduling sendiri terdapat dua penjadwalan, yaitu ada preemptive dan non-preemptive. Masuk pada materi pembahasan yang ketiga, yaitu apakah algoritma priority scheduling mempunyai kelemahan? Tentu iya. Algoritma priority scheduling mempunyai kelemahan, di mana kelemahannya terletak pada kemungkinan terjadinya indefinite blocking atau starvation. Pasti kita bertanya-tanya ya, starvation itu apa sih? Starvation adalah sebuah kondisi di mana suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Nah, itu tadi kelemahan dari algoritma priority scheduling. Masuk pada materi pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana contoh proses hitungan dan implementasi algoritma priority scheduling. Contoh proses algoritma priority scheduling sendiri yaitu setiap 10 menit, prioritas masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka dalam proses yang memiliki prioritas status 27 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, prioritas tersebut akan memiliki prioritas O, yaitu prioritas yang tertinggi. Nah, sekarang memasuki contoh hitungan angka, tabel, dan Gantt chart, di mana diketahui 4 proses dengan urutan sebagai berikut. Terdapat proses P1, P2, P3, dan P4 dengan durasi P16, P28, P31,
P4-3. Priority atau prioritas dari keempat proses tersebut yaitu P2 menempati prioritas yang ke-1 dan P4 yang kedua dan P3 yang ketiga dan P1 adalah prioritas yang terakhir yaitu yang keempat dan terdapat arrival time dengan angka 0. Bisa kita lihat dari gambar tersebut P2 kurung kurawal 8 itu merupakan durasi dari P2. Untuk P4-nya durasinya yaitu 3, P3-nya durasinya 7, dan yang terakhir P1-nya durasinya adalah 6. Dan untuk P2 0 sampai 8 itu merupakan jaraknya. 8 sampai 11 adalah jarak dari P4 dan 11 sampai 18 adalah jarak dari P3 dan yang terakhir 18 sampai 24 adalah jarak dari P1. Contoh implementasi algoritma priority scheduling di kehidupan sehari-hari. Ilustrasi yang dapat kita jelaskan yaitu dalam komputer militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Nah, jikalau kita masih bingung, maka kita akan bisa mengingat kembali arti dari priority scheduling. Priority scheduling adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapatkan jatah waktu lebih dulu. Jadi kita dapat berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Contoh implementasi algoritma priority scheduling dalam sistem penjadwalan iklan radio. Sistem penjadwalan iklan akan dibangun dengan dynamic priority scheduling dan diujikan pada radio Global FM Lombok untuk mengoptimalkan waktu penayangan iklan. Sehingga tidak terjadi penayangan iklan yang berbenturan dengan ketentuan penayangan iklan yang telah ditentukan, serta harus memperhatikan berapa banyak iklan yang tayang dan durasi penayangan iklan di setiap program acara agar tidak terjadi inkonsistensi waktu. Jika terjadi pembatalan iklan, dapat segera diberikan konfirmasi ke pihak klien untuk menghindari terjadinya komplain dari klien. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimisasi pembuatan sistem penjadwalan iklan dengan menggunakan algoritma penjadwalan dynamic priority scheduling, di mana pemilihan algoritma dynamic priority scheduling digunakan karena algoritma ini mampu melakukan penjadwalan penayangan iklan berdasarkan pada prioritas, sehingga dapat mengurangi kerugian biaya yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwalan iklan. Keunggulan dari algoritma dynamic priority scheduling yaitu memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang diterapkan. Iklan yang berada dalam antrian untuk ditayangkan akan mendapatkan prioritas pada penjadwalan siarnya. Jadi prioritas didasarkan atas jumlah jam tayang dan lama pemasangan iklan. Dan jika terjadi kegagalan penayangan iklan karena keterbatasan waktu, maka keuntungan yang diperoleh oleh Radio Global FM Lombok masih dapat dioptimalkan. Sehingga dapat kita lihat di tabel sebelah, yang mana dapat kita lihat susunan acara atau contoh dari susunan acara dan iklan pada acara NTB Pagi dengan tayang menit ke jam 8 sampai jam 9 dengan durasi yang telah ditentukan, yang mana terdapat acara atau iklannya ada segmen 1 NTB Pagi, Indomie iklan, IndiHome iklan, segmen 2 NTB Pagi dengan mie sedap iklan, Poltek Par iklan, dengan memasuki segmen 3 NTB Pagi, MGM iklan, STM Ika Bumi Gora iklan, memasuki segmen keempat NTB Pagi dengan Alpolo Store iklan, Indomaret iklan, sampai dengan acara NTB Pagi selesai. Nah, itu tadi contoh implementasi algoritma priority scheduling dalam sistem penjadwalan iklan radio.
citidot2013@mhs.unesa.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.